Gitu ya, itu contoh. Jadi kalau kalian tidak mengakui dirimu punya celah, malu apalagi ya salahmu sendiri. Makanya dia tadi kalau kamu bangga dengan lahiriahmu, saya kuat. Aku akan menunggu kejatuhanmu sampai kamu meratap-ratap gitu. Makanya dulu saya mikir kalau orang mencapai level hakikat, apakah harus dengan kehancuran lahiriah? Untuk saya sendiri iya gitu ya. Dan lama-lama saya melihat pola yang sama. Coba Ayub itu tidak mengalami kecelakaan banyak, mana mau ikut pelepasan? Oh, nggak mau, malu. Dan ternyata nggak hanya dia, banyak orang begitu. Bahkan tim inti saya dulu yang anggota balance itu ada yang seperti itu. Alasannya tidak mau ikut pelepasan adalah malu. Kan dia punya adik rohani. Malu saya, ketahuan adik rohani saya demi tentu malu. Sejak dulu saya dianggap pembuka aib gitu ya. Maka nanti kalau lihat di YouTube yang seri keberapa, yang ke-12 ya, saya bahas salah satunya. Apakah pelepasan kita di El-Sadik itu membuka aib? Iya. Yang jadi pertanyaan saya dulu, kenapa kamu malu dengan aib? Loh, kamu memang punya aib kok. Tuhanmu sendiri bilang kok. Tuhan yang kamu sembah yang bernama Yesus saja bilang, kamu lahir dalam dosa. Bagaimana bisa kamu sebagai orang yang umatnya Yesus bilang malu dengan aib? Loh, kamu memang punya aib. Leluhurmu punya aib. Kok kamu malu dengan doktrin yang diajarkan Tuhanmu sendiri? Lah, kamu ini sebenarnya mengikut Tuhan yang mana? Kan lucu atau aneh gitu. Kamu merasa umatnya Yesus, tapi ajaran Yesus tidak kamu amalkan, tidak kamu praktekkan. Bahkan ada yang tidak ngerti. Kalau ngerti kan mending ya, mengerti tapi nggak praktek kan minimal ngerti. Nah, ini ada yang nggak ngerti ternyata. Tidak praktek karena nggak ngerti. Dia anti dengan pengakuan pelepasan karena malu dengan aibnya. Anggota El-Sadik yang saya upload entah di YouTube atau di foto-foto itu, mereka nggak malu. Malu keluar saja dari El-Sadik. Ngapain saya menyucikan para asu dan babi gitu. Perempuan Syro-Fenisia tidak malu disebut anjing. Ya Tuhan, saya memang anjing, tapi anjing kan makan dari remah-remah meja tuannya. Itu disebut orang paling beriman di antara orang Israel. Perempuan lagi. Jadi kalau kalian malu sebagai orang berdosa, tidak ada. Penyucian tidak ada. Saya nggak malu cerita kelemahan saya, apalagi tim inti semua tahu saya. Mungkin ada yang malu juga dengan saya maksudnya. Ini pendirinya El-Sadik kok selemah ini gitu. Mentalnya lemah, tubuhnya lemah dan macam-macam kelemahan gitu. Nah, ini yang saya bahas. Inti dari malam ini adalah kamu itu hanya bejana tanah liat gitu. Kamu itu nothing gitu. Jangan bangga dengan keberhasilan pelayanan gitu. Saya rutin punya keluhan gitu ya. Kenapa saya selemah ini gitu. Bahkan tim-tim saya lebih kuat gitu ya. Entah jasmaninya lebih kuat atau jiwanya lebih kuat gitu. Tapi saya melihat ada satu gitu. Mereka kalah kuasa dengan saya. Tim inti belum ada yang selevel saya, kuasanya. Karena ternyata mereka atau kalian yang pernah bantu saya belum pernah ngalami yang namanya kehancuran lahiriah. Saya dihancurkan. Kuliah saya DO, S2 DO, karir saya hancur gitu. Dijauhi teman, dijauhi beneran gitu. Saya harus ganti teman gitu. Teman-teman lama saya udahlah kayak putus kontak gitu ya, walaupun masih di grupnya ya, tapi ya nggak ada relasi personalnya tidak ada. Saya sudah tidak ada mempercayakan hidup saya kepada mereka. Cerita saja tidak pernah. Beberapa masih penasaran, tanda petik penasaran, karena mereka butuh info ya untuk menjatuhkan saya, ada yang gitu, cari info mereka. Saya menghentikan menyebar informasi ke mereka karena ternyata berkali-kali gitu ya
Ketika saya mempercayai untuk mendengarkan kisah saya, mereka gunakan, dirancang untuk menyerang saya. Dibicarakan di belakang, terus merancang serangan. Ada beberapa keceplosan memang ingin mempermalukan saya di depan umum. Saya sampai heran gitu. Ini kok seperti coordinated attack gitu. Serangan terkoordinasi. Apa pentingnya menyerang saya? Saya tidak merugikan mereka, setahu saya ya. Tapi mungkin saya dianggap merugikan, ya bisa saja. Apalagi saya dianggap menyantet orang. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwa kuasa yang saya praktekkan kuasa Tuhan. Nggak mungkin itu. Pasti setan. Sama seperti kalau Yesus dianggap itu kuasa Beelzebul. Jadi saya seperti itu. Kuasa yang dipraktekkan El Sadik itu bukan Tuhan. Itu memasukkan roh jahat supaya orang itu manifest. Katanya begitu. Akhirnya ya dalam saya tertawa-tawa begini ya sudah. Mereka adalah kategori orang-orang yang tidak pantas mendapatkan mutiara yang terpendam. Jangan berikan barang berharga kepada, aku lupa, babi atau anjing. Akhirnya saya rangkum, jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi. Orang-orang yang di kategori ini menjilat muntahannya sendiri, kembali ke kubangannya walaupun sudah mandi, sudah ngerti teorinya, sudah ngerti buktinya di depan mata, tapi masih menolak. Jadi asimptot. Jadi mereka mendekati Tuhan dengan segala kekuatan mereka, tapi nggak pernah sampai. Saya mendekati Tuhan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelemahan. Jadi kalau kalian berdoa dan mendapat kuasa, kira-kira bentuk doanya adalah: satu, akui dosamu, jangan bangga apapun, jangan bangga apapun gitu. Jangan bangga kamu sudah pelayanan, jangan bangga kamu sudah menghasilkan untuk kerajaan Tuhan. Jangan pamer kebanggaan di hadapan Tuhanmu. Malaikat pun bisa ketawa. Loh, kamu berhasil kan karena aku yang bantu. Coba nggak ada bantuan dari surga, dari langit, dewan langit. Nggak akan berhasil kah? Loh, kok kamu membanggakan dalam doa? Makanya Yesus mencibir orang Farisi yang berdoa. Ya Tuhan, saya bersyukur sebagai lelaki. Saya bersyukur sebagai orang Farisi. Saya bersyukur bukan orang berdosa seperti pamungkut cukai di sebelah saya. Itu doa paling bodoh yang disebutkan di Alkitab. Pamungkut cukai diampuni, Farisi tidak. Karena omong besar di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, jangan omong besar. Jangan bangga dengan lahiriahmu. Maka sejak dulu saya tidak membanggakan, oh saya sudah berhasil ini, saya sudah berhasil. Saya share dokumentasinya. Untuk menunjukkan bahwa saya diutus Tuhan, gitu saja. Tapi apakah orang terima? Ya, saya bodo amat gitu. Yang penting sudah ada yang terima, itu sudah cukup. Orang lain yang tidak ngalami, ya terserah. Saya tidak perlu membela, saya orang rohani loh, saya udah disiplin rohani loh, saya diutus Tuhan loh, tidak perlu. Bahkan ada yang tidak mengakui saya full time, ya nggak apa-apa. Saya memang kegiatan saya tidak full time, dolan gitu kan, plesir, makan-makan gitu. Jadi tidak masalah gitu. Saya tidak membutuhkan sanjungan, tidak terbiasa dengan itu. Jadi kalau ada yang menjilat di El Sadik, ketahuan. Lambe mundobo sih ketahuan. Jadi kalau ada, sejauh belum ada ya, saya belum nemu ya. Tapi kalau penjilat itu mesti akan menyanjung ya. Itu saya malah aware, hati-hati saya. Lambe ini malah bahaya gitu. Kepalsuan. Dia sedang cari celah itu. Dipimpin oleh setan dia. Setan sedang mencari celah. Celahnya saya apa nih? Oh, ada sombongnya, serang. Bangga dengan sanjungan, serang. Senang dengan dibombong kalau bahasa ya itu ya. Diucapkan hal baik gitu ya. Kalau saya dicibir ya saya nggak enak, hati saya nggak enak. Tapi selalu saya ingat, oh panggilan El Sadik ya seperti itu. Jadi Kohen tuh begitu.